Oke. Alright, contoh nih. I sing a song, I am singing a song, I have sung a song, I have been singing a song. Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Kali ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari kampung Inggris. Mari ke diri, ini dia Miss Fadila. Assalamualaikum Miss Fadil. Waalaikumsalam. Jauh-jauh dari kampung Inggris, pulang ke sini. Ke rumah atau kemana pulangnya? Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Rumahnya mana Iya, toh pulang Miss? kampung. Rumahnya di Sarongan. Jadi buat teman-teman Sobat DPP mungkin yang rumahnya daerah Gunung Kamping ke sana, Ya, Kadangan, Sarongan bisa mampir ke rumahnya Miss Fadila. boleh Ini banget. pulang dalam rangka apa? Dalam rangka rindu keluarga sih. Wes, luar biasa. Iya, soalnya kan kemarin tuh beberapa minggu yang lalu kan Heeh. keluarga kan ada acara acara keluarga lah biasa Oke, makan-makan. heeh. Nah, kurang satu personil yaitu saya. Nah, gitu. Oh. Nah, terus mereka video call terus Heeh. bilang, "Kamu nggak pengen pulang? Kita lagi ada acara keluarga nih. Kamu selalu Nggak ini ada. ya selalu nggak hadir di beberapa acara keluarga gitu." Heeh. Nah, terus terus mereka bilang, "Remember your family" gitu. Oh. Wah, saya langsung buka HP, langsung buka aplikasi KAI, Heeh. kereta api, langsung beli tiket. Langsung pulang. Nah, sekarang pertanyaannya, Miss Fadila kan terkenal Iya. dengan jadwal yang padat ngajar di kampung Inggris. Alhamdulillah. Gimana menyisihkan waktu itu? Kelas berapa ya di cancel ya? Gimana? Ini saya meninggalkan 7 kelas. Wow. Ya, 7 kelas saya tinggalkan di Pare. Heeh. Jadi saya bilang ke bos ambil cuti 2 minggu, terus mereka bilang, "Oke, tapi harus ada penggantinya." Soalnya kan saya jaga di asrama nih. Heeh. Nah, kalau di asrama kan kalau saya pulang nanti nggak ada yang jaga anak-anak. Nah, Heeh. jadinya H-1 itu saya cari pengganti saya. Alhamdulillah dapat. Waduh, Gitu. Miss di BSE butuh banget loh tutor banyak. Sekali-kali Waduh. dikirim ke sini toh, Miss. Kita juga butuh stok banyak tutor. Mungkin Ya, teman-teman sobat DPP udah tahu ya sedikit obrolan tadi bahwa Miss Fadila ini seorang tutor, ya tutor di ya, kampung Inggris. Itu alhamdulillah. kenapa kok dari kandangan bisa sampai ke kampung Inggris itu nyasar atau gimana, Miss? Gimana ceritanya itu awal mulanya? Eee, kalau dari orang-orang daerah sini tuh dulu belum Heeh, ada yang tahu kamu Inggris itu kan. Nah, kan heeh. dulu saya SMA-nya kan di Jember, di Oke. Man 3 Jember. Heeh, Nah, terus guru bahasa Inggris saya itu menyarankan saya. heeh. Nah, kebetulan I really like English so much Oke, ya. heeh. Jadi, "Fadila, kamu bahasa Inggrisnya bagus, udah punya basic. Kalau kamu mau melanjutkan belajar bahasa Inggrisnya, langsung aja ke Kamu Inggris," gitu. Heeh. Nah, terus saya tanya, "Wah, Kamu Inggris apa nih?" Gitu kan, kayak it's something new gitu Heeh, kan. heeh. Terus akhirnya, guru saya tuh jelasin Kamu Inggris tuh kayak perkampungan, tapi di sana kamu bisa belajar bahasa Inggris. Heeh, Nah, yang mana, banyak sekali tempat kursusan di sana itu. heeh. Nah, kamu bisa praktek, soalnya orang-orang di sana juga ngomongnya pakai bahasa Inggris. Oke. Wow, menarik nih, Heeh. gitu. Terus saya searching, terus akhirnya menemukanlah Kamu Inggris, gitu. Terus saya langsung ke Kamu Inggris, di sana saya belajar kurang lebih 2,5 bulan, gitu. Cukup, Mas. Dua. Alhamdulillah cukup. Iya, eh. soalnya I'm smart ya. Oh, luar biasa. Miss Fadila itu kenal pede banget loh. Bener. Because Heeh, I'm smart enough heeh. and ya langsung saya waktu itu tutor saya yang di Kamu Inggris tuh Hmm. bilang, "Kamu udah bagus nih, coba ya minggu depan kamu bantu kayak jadi asisten tutor gitu loh," Wow. kayak gitu. Heeh, Terus bantu ngisi kelas, wah bagus, oke kelasnya rame gitu. heeh. Udah langsung aja lah minggu depan langsung dikasih kelas ngajar gitu. Setelah 2 bulan setengah itu. Iya, setengah 2 bulan setengah Wah, itu gitu. bukannya waktu yang paling singkat soalnya tutor di BSC sendiri sini Ya. tuh kriterianya minimal 6 bulan loh, Miss. 6 bulan Oh, enam kursus di bulan Pare, heeh, kursus di Pare. baru bisa kita rekrut. Itu Oh, iya berarti iya. selain smart dari Miss Fadila ini, apa Eh, yang membuat Miss Fadila begitu dipercaya untuk megang kelas? Apa karena memang basicnya dulu emang suka dengan mengajar atau emang apa seperti ya, apa? basic mengajar belum ada sih basic mengajar waktu Ah, itu. ah, Saya juga kebetulan waktu itu belum kuliah.
Heeh. Saya belum kuliah, baru lulus SMA, belajar 2 bulan setengah, Heeh. langsung jadi tutor. Nah, Oke. kenapa? Karena mungkin metode pembelajaran di Pare sama di sekolah-sekolah itu kan berbeda. Beda, heeh. Nah, kalau di Pare kan have fun, yang penting fun, asik, kayak gitu Heeh, kan. heeh. Nah, kebetulan ketika saya mencoba untuk mengisi kelas, itu fun kayak gitu. Jadi, Heeh. saya bisa membuat teman-teman itu tuh happy, Heeh. tertawa gitu. Tapi di sisi lain juga terkait materinya masuk gitu ya, Mas? Iya, materi tetap masuk. Heeh, Jadi, heeh. gimana cara kita menyampaikan materi dengan cara Hmm. yang menyenangkan dan mudah dipahamin sama murid-murid gitu yang ada di Paresa. Oke, mungkin nanti teman-teman Sobat DPP bisa kepoin nih di Instagramnya Miss Fadila. Ya, Seperti apa sih aktivitas Miss Fadila ketika di kampung Inggris jadi tutor. Oke, next. bisa. Kalau ngomongin ini Miss, kalau selama di Pare itu Miss Fadila sendiri atau ada partner sejak berawal berangkat dari Jember itu? Sendiri, saya sendirian. Wow. Enggak. Iya, jadi it was nice experience ya. Oh, Jadi saya berangkatnya dari rumah sini. Saya oh, berangkatnya dari sini sendiri, langsung menuju ke mana ya waktu itu? Oh, berhenti dulu di Mojokerto. hmm, Kebetulan sepupu aku kan lagi kuliah di Mojokerto. hmm. Berhenti dulu di Mojokerto, baru besoknya berangkat ke Pare, gitu. Nah, sampai sana kan saya nggak tahu tuh. Taunya kan Pare itu bagian dari Kediri. Ya emang Ah, bagian dari ah, Kediri. betul. Cuman posisinya tuh jauh. Jadi Kediri kota sama Pare itu jauh. Hmm, Nah, saya kira kan di deket Kediri kota. ah, Nah, jadi saya tuh nyasar-nyasar gitu. Ya ampun. Udah sendirian gak ada ah, temen tuh kan. Terus nyasar-nyasar. And finally ada bapak-bapak supir angkot. ah. Orangnya emang sering ngantar anak-anak ke kamu Inggris Oh, gitu. gitu. Nah, terus ditanya kan, mau kemana Mbak? Kamu Inggris Pak. Oh, kamu Inggris dari sini jauh. Ya udah yuk naik angkot aja gitu. Ah, Masuklah ke bapak angkot itu tadi. ah. Baru terus ditanyain, kursusnya di mana? Nggak tahu, Pak. Asramanya di mana? Nggak tahu gitu. Ah, Orang baru pertama ini ke sini. Wah, sendirian? Iya. Terus nggak tahu apa-apa di sini? Nggak tahu, Pak, gitu. Wah, ini saya turunin di mana ya? Udah terserah, Pak. Pokoknya di kamu Inggris, saya ah. bilang gitu. Ya udah saya turunin di depan ya. Depan gang itu ada kursusan namanya Mahesa. Dia udah Oh, udah kursusan gede kan. ah, Nah, terus saya turunin di Gang Mahesa ya. Iya, Pak, bebas terserah gitu. ah. Wah, berani sekali mbaknya gitu. Iya, Pak, nekat Pak saya, Pak, bilang gitu. Eh, Terus habis itu turunlah aku di depan gang itu, terus hmm. tanya sama bapak-bapak beca itu, Pak Mahesa di mana ya? Oh, sebelah situ. Langsung datang daftar, diantar ke asrama. Ya udah selesai kayak wah, kayak gimana ya? Perjalanannya tuh sangat Iya, sedap-sedap gitu. seorang Miss Fadila cewek loh dari desa pelosok sampai ke Kediri sendiri itu luar biasa banget. Oh, berarti Iya. memang waktu 2 bulan setengah itu di Maesa itu. Enggak, 1 bulannya di Mahesa, Ah, 1 bulannya lagi di tempat-tempat lain kan banyak dulu kan oke. kursusan. Banyak sekali dan wow, harganya tuh sangat murah-murah. Jadi Kalau ngomongin harga emang di sana sangat bersaing banget Miss ya. iya harganya bersaing. Tapi di tahun saya waktu itu tahun berapa ya? 2015. Hmm, Nah, tahun 2015 itu ada kursusan tuh yang harganya cuma 45.000 gitu. satu paket. Satu program aja, satu Oh, program 2 minggu oke. gitu. Ah. Kan lumayan itu dua Iyalah, minggu. di sini Cuma tuh empat nggak puluh lima nggak nyampe ribu segitu. gitu. Terus ada lagi paling mahal dulu tuh ya 80.000 itu udah mahal tuh. Hmm, Nah, terus saya ambillah saya di kursusan yang wah murah nih 45.000 oke ah, gitu. Kan yang penting belajarnya gitu kan. Nah, ah. jadi nggak cari tempat yang bagus sama yang mahal, yang penting tempat belajar apa belajarnya asik seru kayak gitu. Gitu Kan sih. kemarin ini Miss Fadila juga udah berapa lama tuh Miss jadi tutor di sana? Dari tahun 2015 sampai sekarang Ih, berapa? 7 tahun kurang lebih ya. 7 tahun ya? Ah. Ya kurang lebih 7 tahunan. Lah kemarin pas waktu pandemi 2 tahun tuh masih ada kelas atau nganggur? Oh, waktu Gimana? pandemi banjir-banjir kelas saya. Malah Miss, Malahan banjir kok kelas. boleh? Waktu pandemi kan kita nggak buka offline, tapi Oh online iya. gitu. Nah, yang mana waktu Ah, online kan kan semuanya serba online ya sekarang waktu pandemi itu, ah. serba online. Jadi orang-orang itu sangat, wah enak sekali nih online, harganya Hmm, terjangkau dan kita hmm, nggak perlu jauh-jauh ke Pare hmm. gitu. Nah, bayangkan kalau kita dari misal nih rumahnya di Sumatera ke Nah, Pare, butuh berapa juta biaya nah kan? itu. Nah, kalau online cuma 100.000 udah bisa
belajar nih kayak gitu. Cuman sayangnya nggak bisa ketemu langsung face to face gitu Ah, kan. Cuma kita lihat dari layar laptop gitu aja. jadi memang Miss Fadila ini memang melayani untuk kelas offline maupun online. Iya, Itu melayani online dan offline. gimana? Cara Gimana? ngatur suasana. Kalau di offline kan mungkin oke enak Oh interaksi ya. ya, ya. Tapi kalau di online tuh Kalau gimana, Miss? kalau online kita ini harus lebih talkative gitu. Kita harus Heeh. lebih aktif. Kan kalau misalkan di offline kan untuk apa ya, interaksinya kan mudah Heeh, karena kita heeh, langsung ketemu orangnya. Tapi kalau di online itu ya agak susah heeh. kayak gitu. Kendalanya sih buat aku yang pertama tuh jaringan. Oke, Nah, heeh. misalnya kita udah ngomong, udah ngejelasin panjang lebar, Heeh. ya tahu-taunya di sana jaringannya buruk gitu kan. Jadi, mengulang lagi gitu. Oke. Ya, tapi enaknya nih ya kalau buat para cewek-cewek ini yang penting atasnya ini pakai jilbab rapi gitu Heeh. ya. Entah bawahnya mau pakai celana pendek, mau pakai daster gitu. Oh gitu ya, Miss ya? Iya, aduh jadi terbongkar di sini. Miss Fadila buka-bukaan bener ya Pak, di sini. Iya, Oke. enaknya kalau online gitu. Wah, nggak mandi nggak apa-apa. Yang Heeh, penting dandan pakai heeh, lipstick, bibir heeh. merah gitu. Wah, oke. Saking padatnya jadwal misalnya. Iya, saking padatnya jadwal. Jadi saya bisa seharian tuh nggak mandi. Karena Wow. emang dari jam 6 pagi itu udah Heeh, ada kelas online. heeh. Jam 6 sampai jam 9 malam Itu satu gitu. kali sesi itu durasinya berapa Satu menit? jam. Satu Iya, jam. 1 jam. Tapi kadang ada anak yang ambil kelas reguler, ada yang Hmm. private. Kalau yang private kan kita cuma satu orang aja Heeh. tuh. Nah, tapi kalau reguler satu kelas tuh sekitar berapa ya? 10 orang. Kalau menurut analisa Miss Fadila, Iya. ketika dibandingkan antara online dan offline itu penyerapan materi maupun penguasaan dari audien atau siswa itu lebih efektifan yang mana, Miss? Ya, efektif yang offline jelas, Hmm, hmm, efektif yang offline. Karena kalau online kan waktunya cuma sedikit, satu heeh, jam. hmm, Kadang kita baru cerita, how's your life, where did you go on your weekend. Kita hmm. baru ngomongin pembukaan udah setengah jam, Heeh. gitu. Gak kerasa udah setengah jam. Belum materi nanti yang disampaikan. Tapi alhamdulillah sih, so far masih aman sih, gitu. Oke. Mungkin sobat DPP banyak yang penasaran, Miss. Kalau kemarin-kemarin saya itu udah podcast sama owner BSE sama teman-teman Mhm, tutor di sini. Sekarang kita datangkan langsung narasumber yang dari sumbernya sana, iya. kamu Inggris Pare. Banyak pertanyaan, Miss. Aku pengen bisa bahasa Inggris, lancar ngomong, Mhm, secara cepat. mhm. Tips atau langkah paling cepat itu gimana? Kalau menurut Miss Fadila? Biar lancar nih ya. Ah, Yang pertama sih praktek, Sir, gitu. oke. Nah, selain praktek, praktek kan ada banyak cara nih buat Ah, praktek. ah, Nah, kalau misalkan, Miss aku tuh nggak punya temen buat ah. praktek ngomong bahasa Inggris, temen aku pada nggak ada yang pinter bahasa Inggris semua Hmm, gitu. Nah, tapi praktek itu nggak cuma kita conversation sama teman aja. hmm, Nah, praktek itu kita bisa nonton dari YouTube, itu juga bagian dari praktek. Kita mendengarkan, hmm, membaca, itu juga dari bagian dari praktek kayak gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri, gimana saya bisa berbahasa Inggris dengan lancar? hmm. Karena apa? I always speak English in my daily activity Oke. kayak gitu. Jadi saya selalu mempraktekkan bahasa Inggris saya dalam kegiatan sehari-hari. Soalnya bahasa kita akan gunakan bahasa itu setiap hari. Heeh, Nah, jadi saya jadikan berbahasa Inggris itu sebuah kebiasaan. oke. Nah, gitu. Jadikan sebuah kebiasaan. Nanti lama-lama akan apa ya? Akan ya lancar-lancar sendiri Heeh, gitu. Kalau saya ditanya, Miss, Miss dulu metode ngapalin bahasa Inggrisnya kayak mana? heeh, Wah, nggak tahu, saya nggak heeh. pernah ngapalin gitu. Gitu ya? Bahkan dulu saya waktu kursus pun grammar tuh nilainya juga jelek-jelek gitu. Heeh. Pernah saya tuh ambil kelas itu nggak lulus itu juga pernah. Wow. Karena nilainya di bawah rata-rata Heeh. gitu kan. Nah, terus kenapa bahasa Inggrisnya bisa lancar sekarang? Ya gimana nggak lancar, di sana saya tiap hari ngomong pakai bahasa Oh Inggris gitu. iya, Kan saya itu tinggal di ya? asrama. Heeh, Kan kalau di asrama kan wajib berbicara bahasa Inggris gitu. oke. Jadinya ya gimana? Jadi lancar-lancar sendiri gitu. Jadi emang butuh pembiasaan itu, Miss ya? Iya, butuh pembiasaan Oke. gitu, Sir. Kalau dari Miss Fadila itu sejak SD, SMP, SMA Mhm. mempraktekkan tadi itu atau sejak lulus SMA waktu kursus di Pare itu? Jujur sih waktu di Pare aja. Oke. Dalam waktu singkat itu tapi akhirnya bisa seperfect Iya, ini loh, Miss. ya tapi saya kursus nggak cuma 2 bulan sengaja. Jadi
Itu kursus di awal 2 bulan setengah gitu, Ah. terus saya ngajar. Jadi sambil ngajar pun saya juga Oh, belajar. belajar. Iya. Ah. Jadi misal nih, jadwal ngajar aku tuh dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Hmm. Nah, kan ada tuh sisanya jam 12 sampai malam kan Ah. I have free time gitu. Ah. Masuklah aku ke kelas temen aku gitu. Oke. Jadi lumayan lah udah ada orang dalam gitu kan. Join dong kelasnya gitu. Cuma cuma apa? Cuma pengen conversation aja gitu, cuma pengen praktek aja gitu. Jadi memang butuh niat juga untuk terus belajar, untuk terus Iya, menggali ilmu gitu Miss ya. Kalau iya. punya mindset, udah yang penting aku sekolah nanti aku lulus sekolah pasti pinter. Itu kayak mustahil atau gimana Miss? Ya ada effort gak di situ, ya Betul. kan? Gitu. Jadi kita juga selain niat kita juga harus ada effort Betul. gitu. Jadi kalau niat-niat aja tanpa dibarengin usaha ya it will be nothing Nah gitu. itu. Oke Miss, mungkin enaknya Hmm. bisa bahasa Inggris apa Miss? Kalau dari Miss Fadila sendiri dengan Eh, segudang pengalaman, mungkin sobat DPP nanti bisa mengikuti apa yang dilakukan sama Miss Fadila. Enaknya apa? Kayak privilege saya bisa bahasa Inggris gitu. Ah, Saya bisa berbahasa Inggris. Enaknya sih ya kalau misalkan ada kita lagi dengerin apa dengerin audio bahasa Inggris gitu ah, ya auto ngerti aja gitu ah, tanpa harus kan kadang ada tuh orang ngomong pakai bahasa Inggris terus kita nggak ngerti kita plonga-plongo gitu ah. kan ya. Nah itu privilege-nya meskipun ada orang ngomong bahasa Inggris itu kita ngerti kayak gitu. Terus misal kalau kita lagi jalan-jalan ke Bali gitu Nah, kan ini Miss Fadila ya bocoran nih. Sering main ke Bali nih. Kemarin ini kemana terakhir? kemarin kemarin kan habis dari Bali nih Ah, habis dari Bali. Nah, kan banyak sekali kan foreigner di sana, ah, turis-turis di sana kan sangat banyak dari luar-luar negeri. hmm, Nah, jadi ketika berpapasan, apa ketika lagi nongkrong terus bersebelahan sama sama mereka, terus ah, mereka ngomong bahasa Inggris, kita ngerti apa yang mereka ah. omongin gitu. Gitu sih. Tapi kadang-kadang aku juga pernah kerja di Bali Mm-mm. Miss ya. Waktu ada customerku turis orang asing itu ketika kita bisa nyambung ngobrol sama mereka itu mereka akan enak enjoy juga. Iya, iya, Jadi enjoy, mereka kayak enjoy. bisa bahkan aku malah sering dapat tipping ketika aku bisa komunikasi sama Iya, mereka iya, gitu. iya. Iya sih. Jadi kayaknya itulah enaknya Enaknya di dikit. sana. Gitu. Kalau idealnya Miss, soalnya di sini sendiri itu kemarin ada siswa privat itu bapak-bapak hampir usia 45 50 lah. Iya, Dia itu iya. mau keluar negeri. Kalau ngomongin usia belajar bahasa Inggris yang idealnya itu dari usia berapa sampai maksimal berapa? Gimana ya, biasanya kebanyakan orang bilang, "Waduh faktor usia," Ah, gitu kan. gitu-gitu, ha. Itu biasanya terjadi umur berapa ya, 30 ke atas kali ya? Oke. 30 ke atas, tapi, semua orang, berhak untuk belajar bahasa Inggris gitu kan. Ah, Jadi nggak ada kata selesai untuk belajar ah, gitu. Jadi sampai umur berapapun kita masih bisa belajar. Nah, it depends on ourselves, tergantung dari apa ya, diri kita masing-masing. Jadi meskipun umur 40 tahun lebih kalau ada niat mau belajar bahasa Inggris, ya bisa gitu, oke. bisa. Cuma kadang kendalanya apa ya, orang-orang semakin tua semakin malas berpikir Ah, gitu gitu kan. ya. Saya pun juga gitu kadang. Tapi pernah Aduh. Miss Fadila kayak ngajar yang di usia di atasnya Miss Fadila? Wah, banyak, banyak. Oh. Jadi saya sering dapat murid yang privat Hmm, itu orangnya usianya 30 ke atas. hmm. Itu ya Masya Allah sangat Gimana gimana? ya banyak-banyak bersabar Ah, betul betul. gitu. Jadi kayak gimana ya? Apalagi kalau yang nggak punya basic sama sekali. Hmm, Nah, jadi kita harus ngajarinnya itu harus telaten banget hmm, gitu. Jadi kayak, ayo perkenalan gitu, ah, gitu perkenalan, diajarin. Kadang mau perkenalkan diri pun udah diulang berkali-kali, mereka tetap lupa ah. kayak gitu. Nah itu sangat banyak sekali. Terus akhirnya saya kasih motivasi gini apa, bapaknya kan pengen apa kan banyak itu dari bapak-bapak yang pelayaran itu loh. Oh, gitu. Ya, bapaknya kan bentar lagi kan mau berlayar nih, gue Ah, bilang gitu. Nanti kalau bapaknya belum lancar bahasa Inggrisnya kan nggak jadi berangkat gitu ah, kan. Nah, jadi kebanyakan dari mereka itu dipulangkan karena nggak bisa berbahasa Inggris Inggris. gitu. Oh. Ya, jadi coba Pak remember gitu kan, Ah, remember your purpose gitu. ah, Ingat tujuannya
belajar bahasa Inggris biar bisa masuk kerja lagi kayak gitu. Jadi oh iya iya gitu, and remember your family gitu. Oh, Kan bapaknya kan bekerja mencari nafkah kan buat menghidupi keluarga keluarga. di rumah, Heeh, saya bilang gitu. heeh. Nah terus ya Miss iya ya saya akan belajar lebih giat lagi demi keluarga gitu. Jadi kadang-kadang membawa motivasi keluarga menjadi penyemangat mereka belajar Iya Miss iya. ya. Bahkan ke murid-murid di sana yang ya yang belajar kayak antara mau dan tidak mau itu, Heeh, ya udah tinggal kasih motivasi aja gitu. Guys, remember your parent gitu kan. Ya udah oke. gitu aja. Entah mereka punya parent apa enggak ya. Lucu Miss Fadila ini. Kalau Miss, kalau anak-anak, nah di Ya. BSC sendiri Miss itu sekarang mayoritas siswa itu anak SD dari kelas satu Hmm. pun orang tuanya udah pengen anakku dikursusin Iya dong iya. Mas gitu. SD kelas satu sampai maksimal Hmm. kelas 6 kan. Itu Miss Fadila pernah nggak menghandle anak SD? Pernah pernah Gimana pernah. perasaannya menghandle? Soalnya Hmm. di sini itu banyak teman-teman tutor yang mengeluhkan karena program reguler itu kan maksimal 15 kita. enam Ya. 6 minimal maksimal 15. Itu di 10 siswa aja satu kelas. Mm-mm. Oh, aktifnya minta ampun, ramenya minta ampun. Kalau di sana gimana, Miss? Ya sama aja. Apalagi anak-anak kecil itu kan Heeh. mereka apa ya di usia-usia mereka itu kan masih sangat Heeh, aktif-aktifnya kan, heeh, heeh. sangat aktif-aktifnya dan sangat wow, pokoknya begitu. Butuh effort lebih Iya, gitu ya kita untuk butuh menghandle. effort lebih. Jadi kalau saya waktu dapat murid-murid yang bocil-bocil kayak Heeh, gitu, heeh. nah itu gimana caranya buat diri kita itu menarik kayak gitu. Oke. Nah, selain kita punya suara yang keras, yang lantang dan berpowerful, kita juga Hmm, harus berkreatif kayak gitu. hmm, Jadi misalkan nih, waduh ini anak-anak kalau aku ajarin ini pasti susah gitu. oke. Soalnya kalau kita langsung misal nih ngajarin apa nih ya, mengajarkan kalimat verbal nominal kayak gitu Heeh, sama anak-anak, kan pasti susah kalau kita cuma nulis saja. hmm, Nah, itu nggak cocok sama mereka karena dunia mereka masih dunia main-main gitu heeh, kan. Jadinya oke, kita bikin sebuah permainan. Nah, masukkan materinya ke dalam permainan itu, hmm, ajak mereka untuk bermain gitu. Jadi buat mereka, ayo kita main ini. Nah, nanti ini gini kayak gitu. Dan hmm. itu kita masukkan materinya ke sana. Nah, kayak Itu ya. gitu. Jadi memang lebih ke Iya, games, ke permainan sama anak-anak ya. Jangan terlalu iya, 100% gitu. materi gitu Miss ya. Mm-mm, Mereka mm-mm, jadi mm. bosan. Oke. Ya. Kalau ngomongin personal Miss Fadila. Kalau tadi kan ngomongin tutor, job desknya Ya. tutor dan hiruk pikuknya kehidupan jadi tutor. Jadi tutor. Selain ngajar, Miss Mm. Fadila ngapain? Selain ngajar, saya ngapain ya? Traveling pasti, tapi selain itulah. Nanti dulu itu. Apa Selain Miss? ngapain ya? Di sana saya kalau nggak ngajar ya rebahan. Nggak, tapi dapat dapat bocoran mungkin kemarin lihat-lihat di Mhm. Instagramnya Miss Fadila itu pintar main gitar, pintar main Oh, itu biola. hobi sih, Oh itu hobi hobi. ya. Yang bener, Miss Fadila Ya, menyukai itu. alhamdulillah. Apa yang membuat Miss Fadila suka dengan biola Hmm, maupun gitar? apa ya? Karena eh, pengen aja gitu. Mengisi waktu kosong, Iya, kesepian. mengisi waktu luang. Jadi kan banyak nih dari mungkin cewek-cewek kan jarang ada yang bisa main gitar kan pada Heeh, zaman itu, zaman heeh, dulu. heeh, Nah, akhirnya ya aku pengen dong gimana sih rasanya kalau aku bisa main gitar gitu. Ini heeh. pasti aku jadi anak yang keren gitu. Miss Fadila itu memang suka mengeksplor ya, apapun yang kayaknya Ya. menarik nih, ayo cobalah gitu-gitu ya. Iya, jadi basically saya ini orangnya nggak bisa diem Diem, gitu ya, heeh. nggak bisa diem kecuali kalau niat mau rebahan kayak gitu. Oke. Nah tapi apa ya kayak aku tuh harus ada aktivitas Hmm, gitu. hmm. Jadi kalau aku nggak ngapa-ngapain tuh bingung aku mau ngapain ya gitu. Aku bingung. Tapi pernah nggak sih kayak main biola di kelas atau main gitar di kelas gitu? Yang sering saya main gitar Di gitu. kelas? Iya. Diajak nyanyi gitu atau gimana? Iya, jadi kan saya belajar gitar tuh tahun berapa ya? 2016 itu Heeh, baru bisa main gitar, heeh. diajarin teman. Terus ya udah sisanya belajar-belajar sendiri gitu. Hmm, Belajar otodidak kayak hmm, gitu. Terus kadang di kelas saya juga apa ya, menyampaikan materi gitu. heeh. Kadang tuh pakai gitar nyanyi Masa? kayak gitu. Iya, ada tuh. Ada di aduh di mana ya? Di TikTok apa di pokoknya di salah satu Mesosnya akun ya, Miss akun Fadila. saya tuh Heeh. ada yang saya ngajarin tensis Heeh. pakai nyanyi Wah, bisa gitu, nanti ditonton dong, bernyanyi. teman-teman. Oke, Ya, oke, nanti ya. bisa. Oke. Nanti kalau ada gitar ntar bisa. Nggak ada di Aduh, sini, Miss. Berarti gitu. emang selain alat musik juga
Suaranya bagus dong. Bisa nyanyi. Alhamdulillah enggak. Lu gak, boleh gak kita request? Nyanyi dong, Miss. Apa kayak yang materi atau nyanyi apa gitu loh, Miss? Nyanyi apa ini? Nyanyi Ya apa? terserah, Ya aku terserah disuruh sampean. nyanyi Iya nih. beneran. Ya Allah. Tapi gak ada alat musiknya loh. Coba sepenggal dua penggal. Nyanyi apa? Nyanyi yang dalam materi bahasa Ah, Inggris coba, lebih lanjut. coba yang di dalam materi. Oh, kalau yang dalam materi lagu Tensis nih ya. Oke, Oke. nonton seru ini. Ini full apa setengah? Setengah aja deh. Oh, setengah aja, Ah. jangan full ya. Nanti biar kepo mereka, Miss. Oh iya. Oke. Alright, contoh nih. I sing a song, I am singing a song, I have sung a song, I have been singing a song, I will sing a song, I will be singing a song, I will have sung a song, I will have been singing a song, oh my tenses. Luar biasa banget loh Miss Fadila ini. Tadi Multi. cuplikan sedikit Oke, ya. kalau mau tahu fullnya bisa nonton di TikToknya Miss Fadila. Kamu tahu Miss nama TikToknya? Bukan di TikTok. Dia apa? Tadi katanya di TikTok. Di YouTube. Oh, di YouTube. Maaf, ya. Apa Kalau- nama YouTube-nya? Aduh, saya lupa. Soalnya pakai nama lembaga. Oh. Tidak, jangan di endorse Miss. Bisa sebutin. Nanti DM aja di IG-nya Miss Fadila aja ya. Oke. Nanti saya cari file-file nanti kalau ada ya. Berarti memang sering gitu Miss ya. Artinya materi di-compare dengan musik dengan Iya. Jadi kan tadi di lirik awalnya kan I sing a song, I Ah. am singing a song. Kan itu adalah contoh dari tenses. Oke. I sing a song itu contoh dari tensesnya simple present. ah, Nah, terus ada I am singing a song itu contoh dari tenses present continuous. ah. Nah, jadi biar mereka itu nggak ngafalin rumus yang subjek plus verb 1, verb Ah. ing kan pusing gitu ya. kan. Akhirnya dibikinkan sebuah lagu. Oke. Nah, biar anak-anak tuh inget. Jadi kalau misalkan I am singing a song, oh I am singing a song, oh ini continuous pakai verb ing gitu. Kalau aku mau ganti subjeknya pakai you, oh ganti aja you are kayak gitu. Oke. Jadi biar langsung ke contohnya gitu. Gitu Oke, sih. nanti kita ini ya boleh request nanti khusus Miss Fadila jauh-jauh dari Kampung Inggris Pare kasih materi terkait itu Miss. Nanti Ya, buat boleh. di program selanjutnya. Oh, boleh. Oke, Sangat next. boleh. Karena waktu yang harus memutuskan komunikasi kita. Iya. Sebenarnya masih banyak banget loh yang pengen kita kepoin dari Miss Fadila ini. Soalnya beliau itu ya selain pinter, aktif ngajar, kegiatan di luar ngajar gak banyak, travelingan. Ini sebenarnya kita mau kepoin travelingannya, tapi iya. karena waktu terbatas mungkin nanti bisa teman-teman kepoin di IG-nya Miss Fadila. Ada aja tempat yang dikunjungin Miss Fadila ini. Iya. Sedikit ini apa? Mau sampein? Bisa nanti bikin part 2 kali Oh gitu ya. Karena ini siap. kita bahas kayak perkenalan dulu. Heeh. Nah, nanti bisa nih kayak apa traveling Oke gitu. ya, khusus Iya. yang travelingannya ya. Iya, khusus yang traveling aja Hmm. atau khusus yang musik-musiknya aja kayak gitu. Oke, siap. Nanti kita siapkan waktunya. Oke. Sedikit kenang-kenangan dari tim kreatif buat Miss Fadila. Wow, dapat Ini merchandise souvenir nih. ya dari podcast Suara DBP dan BSC Course Thank Miss. you. Wah, ada Oke. ininya. Iya. Tahu aja kunci motor saya hilang. Dapat gantungan kunci. Terima kasih Miss Fadila udah meluangkan waktu buat hadir di studio podcast Suara DBP dan jangan kapok-kapok loh Miss ya. Kalau pulang ke kandangan mampir ke BSE, calling saya pasti kita ajak podcast. Buat teman-teman semua, terima kasih karena udah nonton. Kali ini saya bersama Miss Fadila, tutor dari Kampung Inggris Pare yang banyak pengalamannya dan jangan lupa tonton di podcast Suara DBP kali ini. See you next time. Bye bye.